Nik, tapi hubungan sama kakak Loli gimana? Baik-baik aja, baik-baik aja. Dengan kemarin dia meluapkan semua unek-uneknya di sosial media, lo responnya? Tega kalau ngusir kalian ya, nggak tega gue ya, apalagi nunggu udah lama. Jadi kalian kan kemarin juga nyari-nyari ya, mohon maaf gue belum mau ngomong gitu Ya. kan. Kalau sekarang kan gue udah hatinya udah lega gitu, udah bisa berpikir dengan tenang ya. Kalau menurut gue, anak gue yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah, karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak, dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah, punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat mens aja itu gue bawa ke rumah sakit, waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa, ternyata itu pas dicek sama dokter ternyata itu mens hari pertama gitu kan. Oke, lega gitu. Nah, dari situ karena gue tahu pergaulan di Jakarta ini seheboh apa, seburuk apa, sebobrok apa gitu kan, jadi anak itu memang buat treat itu ketat sekali gitu. Kayak dia mau pacaran sama anaknya Mami Ola ya, kalau Mami Ola nonton juga mungkin boleh tanya ke Mami Ola. Itu pasti ada suster yang ikut satu gitu. Nah, dia itu tidak mau gitu. Jadi ya gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur dimana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas, apa sih ya gini-gini gitu loh. Nah, dia itu kebanyakan ya mungkin salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu, nggak mau anak gue tuh terjadi apa-apa. Gue nauzubillah min dzalik ya coy ya, gue itu tidak pernah hamil di luar nikah. Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah, apalagi hilang perawannya pas masih muda, tidak. Gue aja yang kata netizen gue orangnya nakal lah, berarukan lah, bebas. Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama gitu. Jadi itu gue menjunjung tinggi banget karena mungkin gue Padang plus Betawi kali ya. Jadi emang buat keluarga kita kehormatan perempuan itu adalah nomor satu. Ketika lu sudah menikah nanti lu bercerai, lu mau berarukan, itu udah terserah lu, kan dosa udah lu yang nanggung nih ya kan gitu. Tapi ketika tahu akhirnya kakak meluapkan semua unek-uneknya di sosmed, apa yang lu lakukan? Enggak semua, maksudnya gini ya, ada yang benar dan ada yang terserah dia ngomong apa gitu. Nggak tahu, mungkin dia mungkin gini, di rumah ini banyak sekali peraturan yang harus dijalani. Salah satunya apa ya? Contohnya tidur jam 9, nonton TV tidak boleh setiap hari gitu kan, belajar hanya belajar karena memang dia kan masih di bawah umur. Loli kan 15 tahun, dia masih sekolah ya. Anak sekolah tuh kewajibannya apa? Ya belajar gitu kan. Nah, jadi mungkin dengan peraturan yang di rumah ini dia tidak bisa ikutin gitu kan pas dia beranjak umur 13 tahun gitu kan. Jadi ya dia punya dunianya sendiri gitu. Tapi kan balik lagi as a parent ngasih tahu yang benar. Mungkin gue tidak menjadi ibu single mother yang sempurna gitu, tapi gue selalu pengen anak-anak gue itu ya gue didik dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau lihat berita ya, anak umur 13 tahun hamil gitu kan, anak umur 13 tahun diperkosa gitu kan. Gue tuh teriang-iang gitu di otak gue, jangan sampai pergaulan bebas ini terjadi sama anak gue yang perempuan gitu. Kalau anak laki-laki gue mah umur 17 juga mungkin udah gue lepas gitu, karena dia tidak akan hamil. Mungkin dia hamilin anak orang iya, tapi kan maksudnya rasanya beda gitu kan. Kalau anak perempuan hamil terus tiba-tiba terjadi sama seperti yang gue alami gitu kan, apa nggak mau gorok leher gue gitu. Nah, makanya
kenapa gue seketat itu sama Loli, tapi kan Loli juga mengakui di video itu bahwa dia dipukul pun karena dia bersalah. Ya kan, kalau kalian cek lagi dia kan ngomong, iya aku pernah dipukul tapi karena aku salah. Nah itu kan dia udah mengakui. Tapi sempat kakak kan cerita perihal juga pendidikan pun mami juga ikut. Iya kan, dia kan atur. pendidikan pun dia ngaku bahwa Ya. dia berangkat ke sana Ya. pun itu biaya dari miminya. Nah berarti kan tanggung jawabnya gue sebagai seorang ibu sudah terpenuhi gitu. Apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau, kan netizen pada ngebully, wah ibu-ibu mukul anak. Tidak ada di dunia ini anak yang belum pernah dipukul. Siapa? Gue aja pernah kok digebok sama bokap gue, ya kan? Gue pernah digebok sama bokap gue pernah ditendang, gue pernah dipukul pakai gesper gitu. Tapi kalau gue bukan karena nakal, karena kalau di keluarga gue tuh yang paling bolot tuh gue doang, yang lain tuh semuanya pinter-pinter. Jadi kalau kita nggak dapet ranking, bokap tuh marah gitu. Jadi makanya didikan gue dulu bokap gue mendidik gue itu gue terapkan ke anak-anak, tapi tidak dipukul. Cuman kewajiban lo sebagai anak sekolah adalah belajar. That's it gitu. Lo mau keluar boleh, tapi ada satu orang yang ikut. Gitu, nggak boleh kata enggak. Gitu, nggak boleh ada penolakan sama sekali. Ini perdebatan besar kayak gini baru kali ini aja. Kali ini atau Semua sering sudah sih sama kakak? iya. Loli seringnya berdebatnya sama pembantu di rumah. Ya, karena kan gua ini kan sebetulnya jarang di rumah. Ya, kalau pulang pun kadang-kadang anak-anak sudah tidur. Pergi pun kadang-kadang anak masih tidur, gua udah harus kerja. Jadi Loli itu seringnya ribut sama pembantu di rumah. Yaitu pembantu yang sudah lama di sini. Ada namanya Teh Ati. Nah, itu sering cekcok mulut. Itu kelihatan di CCTV gitu kan. Nanti pulang baru saya panggil kenapa gitu. Ya madam, tadi Loli gini. Oke, ya udah. Sabar ya Teh, sabar ya. Nah, Teh jangan pergi. Jadi di rumah ini aja gue tidak pernah mencat pembantu ya, tapi pembantu itu selalu ingin memundurkan diri. Itu bukan karena gue. Kalau guanya memang baik-baik aja, ya. Tapi karena ya itu yang terjadi cekcok itu. Berarti untuk kali ini ribut gedenya baru kali ini. Baru kali ini. Gimana sebagai orang tua lo menghadapi anak seusia Loli yang notabene lagi Gua sempet ke bukan apa ya, psikolog psikiater, nggak tahu namanya apa. Gua mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya. Ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu, kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin, ya kan, dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara 1 gitu kan. Nah tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang, apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue, karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Tapi masih ngasih support biaya gitu. Kalau nggak ada biaya, Loli nggak mungkin stay di sana. Kan di luar negeri sekolah nggak bisa ngutang. tapi kan ketika masalah ini hadir Lunas dulu, baru anaknya terbang. Ya, jadi maksudnya jangan ditanya masih support atau Kayak enggak. ngasih jajan kayak uang. Menurut lo? tapi kan Niki ketika masa Loli itu sekolah di boarding school. Dia masih SMA kelas 1. Ibaratnya kayak pesantren. Jadi makan, minum, semuanya sudah ada di sekolah. Ya, uang jajan sudah ada untuk sampai 3 bulan ke depan. Gitu. tapi Jadi ketika saya masalah ini ada kan Loli kayak dapat dukungan dari mantan, dari Tony kan katanya Bahkan kalaupun diadopsi. ya bahkan ingin Bisa mengadopsi mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Iya. Tanda Sampai- tangan ibunya itu masih berlaku dan dia bukan biologik. Bapaknya Laura masih hidup sampai sekarang dan kita komunikasi sangat baik. Makanya kan kalian nggak akan pernah dapat berita tentang mantan suami gue yang pertama karena kita nggak pernah ribut gitu. Dan dia kecewa pasti. sampai ganti akun Mam. Ya kan udah dibilang namanya anak 15 tahun masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang senang banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya gitu kan, dan dia tahu nih ibunya nih susah dapat visa
gitu. Kenapa? Karena kan si Aska ini aktenya pakai nama si botak Dajjal kan gitu. Jadi agak sulit untuk mendapatkan visa ini gitu. Nggak tahu si botak ini ditelepon mungkin dari dari kedutaan susah atau bagaimana gitu. Tinggal visanya Aska aja. Berarti memang belum sempat ngurus keluar visa segala macam ya. Visa lagi diurus, tinggal visa Aska aja karena Mau tidak mau harus dibawa kan? iya, karena memang itu adalah si negara yang ingin dia tuju. Jadi kalau gue pergi sendiri dia akan nangis. Dan gue sudah berjanji kalau ke sana pasti akan bawa abang gitu. Jadi ya udah tinggal tunggu aja.